Selamat datang Samudra, kamu sekarang telah menjadi pembantu di rumah istanaku ini. Jadi kamu tolong bekerja dengan baik ya. Jangan macam-macam jika kamu tidak mau gajinya saya potong ataupun saya pecat. Dan kamu harus mencari Mbok Jum di istana ini. Kamu cari tahu dan kamu nanya ke dia, pekerjaan kamu harus ngapain aja, harus gimana, kamu tanya dia. Kenapa saya tidak kasih tahu kamu Mbok Jum ada di mana? Karena istana ini luas. Karena biar kamu bisa beradaptasi dengan istana yang luas ini dan biar kamu bisa kenal mereka semua. Jadi semoga kamu bisa bekerja dengan baik. Ya meskipun kamu laki-laki dan kamu pembantu, tapi tidak apa-apa, yang penting kamu bisa bekerja dengan baik. Iya Pak Bos, saya mengerti kok. Saya bakal usahakan dan saya akan selalu berjuang. Dan aku akan menjadi pembantu yang baik untuk Pak Bos. Dan saya akan bekerja dengan baik dan dengan sekuat tenaga. Iya Pak Bos, saya akan mencari Mbok Jum sekarang juga. Dan terima kasih banyak Pak Bos telah menerima saya kerja di sini. Dan mohon bimbingannya. Mohon bimbingannya Tuan, karena saya masih baru kerja di sini. Sebenarnya sebel banget sih, apalagi kan istana ini luas. Masa aku harus nyari bojong dan harus tanya ke sana ke sini kemari. Pasti malu banget sih, tapi ya udahlah daripada aku dipecat, nanti aku nggak punya kerjaan lain. Permisi, apakah ini benar dengan bojong? Soalnya aku adalah karyawan baru di sini. Aku pembantu baru di sini. Dan kata Pak Bos, saya suruh mencari Mbok Jum agar membimbing saya dan mengajari saya. Ya agak nyebelin sih karena istananya luas dan saya suruh cari sendiri. Cuma yang gak apa-apa daripada saya nganggur gak punya pekerjaan kan, jadi saya ambil. Kalau benar ini Mbok Jum, mohon bimbingannya ya Mbok. Dan sekarang saya harus bekerja apa dan harus ngapain di sini. Mohon bimbingannya ya Mbok, karena saya masih pemula kerja di istana sebesar ini. Mohon bimbingannya. Ya, perkenalkan ya Den, nama saya Mbok Jum, nama saya Jum. Kamu bisa panggil saya Mbok Jum atau kakak juga nggak apa-apa biar terlihat lebih muda. Iya, Pak Bos tuh kadang kayak gitu, kadang nyebelin, kadang ngeselin, kadang juga bikin kita semangat kerja. Gitulah namanya juga bos dan kita kan cuma bawahan, jadi kita harus nurut apa yang dia perintahkan. Daripada kita nggak nurut kan nanti malah gaji kita dipotong, apalagi kalau kita sampai dipecat kan. Apalagi kamu masih muda, kamu tahu sendiri cari kerjaan itu susah. Jadi ya gitu, ya udah sini ikut saya. Ya udah ya Den, sekarang kamu nyapu di halaman ini. Soalnya kadang-kadang teman-teman Pak Bos ataupun siapapun kadang suka lewat sini, entah cuma lewat emang mau masuk ke ruangan ketemu Pak Bos atau mereka cuma mau lihat-lihat pemandangan. Kadang mereka mau lihat ke sini dulu. Kadang kan gak enak kan kalau kelihatan kotor atau gimana. Jadi kamu nyapu di sini ya. Kalau Mbok Jo mau nyapu di dalam istana yang luas itu. Dan mau nyuci baju juga, karena kamu masih pemula, jadi gak apa-apa kamu nyapu halaman aja dulu. Di lama-lama juga pinter kok. Ya udah Mbak Jum pamit ya. Iya, terima kasih banyak Mbok Jum atas bimbingannya, atas arahannya. Ya Mbok Jum juga semangat ya. Ya udah, saya juga mau melakukan pekerjaan saya dulu. Nanti kita bertemu lagi dan ngobrol lagi ya Mbok Jum. Istananya luas banget anjir. Kok bisa ya Mbok Jum kuat kerja di sini? Di istana sebesar ini sampai 15 tahun. Apalagi istananya luas, harus bersih-bersih setiap hari dan ngadepin mood bos yang kadang gak jelas, kadang ceria, kadang marah, kadang galak, dan lain-lain. Aku jadi termotivasi sih sama Mbok Jum, termotivasi. Tapi agak sebel juga, ini mau nyapu tapi daun turun terus jadi gak bersih-bersih deh. Woi, lo tuh kalau nyapu yang bener anjir, jangan ngelamun mulu. Gimana mau bersih? Lo tuh masih baru di sini ya, jadi jangan seenaknya kalau lo kerja. Ya walaupun lo di sini emang kerja cuma jadi pembantu, tapi di istana itu gajinya lumayan gede, nggak kayak pembantu-pembantu di toko ataupun di rumah orang ataupun apa. Karena saya orang kaya, jadi saya gajinya besar. Jadi saya juga nggak mau kalau karyawan saya itu malah nggak becus. Udah gajinya lumayan besar, tapi nyapu aja nggak benar. Udah, kamu ikut saya sekarang kalau kayak gitu.
Ampun Pak Bos, ampun, ampun Tuan, ampun. Mohon bimbingannya. Jangan pecat saya dan jangan potong gaji saya, Tuan. Saya baru masuk di sini dan saya masih karyawan baru. Nanti kalau saya dipecat, saya makannya pakai apa, Tuan? Saya nggak punya pekerjaan lain selain ini. Saya bakal berusaha yang menjadi yang terbaik, Tuan. Mohon bimbingannya, jangan pecat saya mohon. Saya seorang yatim piatu, Tuan. Lo tuh harusnya sadar diri, bego. Lo tuh cuma pembantu di sini, jadi jangan macem-macem. Lo mau gue pecat atau mau gue apain, ha? Lo tuh baru kerja baru di sini, masa udah nggak becus sih? Emang Bojum nggak ngajarin kamu cara nyapu yang benar dan lain-lain gimana, ha? Kamu tuh harusnya pintar tahu. Masa nyapu aja nggak bisa, gimana sih? Saya tuh pulang kerja harusnya lihat istana ini tuh bersih, berkilau, enak dipandang. Apalagi kalau teman-teman saya mampir ke sini, bukan malah kayak gini ya. Sebagai hukumannya, lo harus cium kaki gue sampai bersih. Gak mau tahu. Kalau lo gak mau cium kaki gue langsung pecat lo sekarang juga. Gak mau tahu. Aduh, gimana ini? Tapi kalau aku nggak cium, aku kehilangan pekerjaan. Atau mungkin gajiku bakalan dipotong 50% dan tapi aku takut banget dipecat. Ya udahlah, kan aku masih baru, ya udahlah aku nurut aja, dicium aja. Lagian ini juga kesalahan aku. Nah, kayak gini kan mantap. Cium lagi bego yang bersih, jangan kayak gitu doang. Anjing lo bangsat. Makanya cium yang bersih. Gue juga nggak bakalan emosi kalau lo nggak bikin gue emosi, ngerti? Gue tuh sebenarnya baik hati, udah nerima lo di sini, kerja di sini. Tapi lo malah seenak-enaknya kayak gitu, nyapu aja nggak bisa. Apalagi nanti kalau misalkan Bojum udah keluar, kamu jadi penggantinya, kamu tuh harus bisa ngurus istana ini. Harus becus, ngerti nggak sih? Nyapu aja nggak bisa, apalagi ngepel. Makanya nggak ada yang cinta sama kamu mungkin kan ini kamu nggak becus. Cium yang bersih anjir, yang bersih, ngerti nggak sih lo kalau gue ngomong? Jangan cuma diemin aja, cium yang bersih. Hahaha, puas banget anjir. Ingat ya, ini belum seberapa. Jadi kalau lo macam-macam sama lo bisa mati di tangan gue. Jadi ingat, lo nggak boleh macam-macam. Ingat, gue ini bos lo. Jadi lo tuh harus rajin, yang pintar, yang bersih. Biar lo tuh gajinya gede, ngerti? Dan lo jangan main-main sama gue kalau gue udah emosi. Ya Allah, ternyata jadi office boy kayak gini ya, rasanya sakit banget. Dibully sama atasan sendiri, tapi ya emang kesalahan aku sendiri sih. Jadi aku nggak bisa nyalain Pak Bos, karena ini emang keteledoran aku. Nyapu nggak bersih dan lain-lain. Harusnya kalau bos sudah datang kan aku harus bersihin semua daun-daun yang berserakan. Tapi udah nggak apa-apa lah, ini buat pelajaran buat aku biar aku menjadi lebih baik ke depannya. Tapi semoga aku kuat lama kerja di sini. Lo ngintipin gue mandi ya, bego. Lo ngapain ngintip-ngintipin gue? Lo keenakan banget ya liatin gue telanjang dada kayak gini. Awas aja kalau lo sampai jatuh cinta sama gue. Lo gak usah ngeliatin gue mulu anjir. Lo ngapain ngintip-ngintip? Udah lo sana pergi. Ntar lo lama-lama jatuh cinta lagi sama gue. Apalagi dengan badan gue yang suspek ini, dan gue tajir, gue kaya, gue ganteng lagi, nggak kayak lo dekil cuma pembantu, cari kerjaan aja susah. Ya udah, ngapain lo masih di sini sih? Sana lo pergi, nyapu istana kayak ngepel atau bersihin kamar gua sekalian sana. Jangan liatin mulu, ntar lo salting lagi. Iya maaf Tuan, aku nggak bermaksud apa-apa kok. Tadi aku lagi bersihin sekitar pinggir-pinggir kolam renang dan mengutin sampah. Dan tiba-tiba nggak sengaja lihat Tuan mandi dan lihat rumah yang istana yang megah ini. Jadi aku merasa lega aja tadi melihat air. Tapi aku nggak sengaja kok ngintip Tuan. Aku nggak bermaksud apa-apa. Aku nggak sengaja beneran lihat Tuan kayak gini. Ya udah, aku minta maaf banget sama Tuan. Aku nggak bener-bener nggak sengaja. Ya udah kalau gitu aku pergi. Aku mau beresin kamar Tuan dulu. Terima kasih. Sebel banget lah, semua motor, semua mobil, semuanya di bengkel.
Aduh, gue harus beli motor dan mobil baru lagi nih, karena semuanya udah gampang rusak. Aduh, tapi ya udahlah, gue jalan aja, kalau nggak lari, biar gue ke bengkelnya cepat. Dan besok kalau ada uang lebih, gue mau beli motor atau mobil baru, biar bisa awet aja. Ya udahlah. Ah. Kasihan banget Pak Bos kena musibah, kecelakaan. Ya walaupun aku nggak tahu sih Pak Bos kenapa, ketabrak apa, dan kenapa tiba-tiba bisa seperti itu. Untung saja aku melihatnya waktu aku mau jalan ke rumah, ke istana Pak Bos buat kerja, dan aku melihatnya lagi pingsan di jalan dan berdarah. Untung aja aku lihat, coba kalau enggak pasti Pak Bos bakalan kenapa-kenapa. Duh, kasihan banget. Semoga Pak Bos cepat sembuh deh. Aku mau bawa ke rumah sakit tapi nggak punya uang. Kok gua tiba-tiba ada di sini sih? Pasti ini ulah lo kan? Gua nggak marah kok, gue cuma nanya. Ya makasih banyak ya lo udah nolongin gue. Dan lo juga udah bawa gue ke sini. Pasti gue berat banget kan? Dan lo juga kan yang udah nyembuhin luka gue. Jadi makasih banyak ya. Maaf juga kalau selama ini kalau lo kerja, gue sering marah-marah sama lo. Ya, lo tau sendiri kan, istana seluas itu gue cuma sendiri sama bocum. Dah kan gue yatim piatu. Gue dari kecil ya sendiri sampai dewasa sekarang. Dan lo sekarang gak usah jadi pembantu gue. Iya Tuhan, aku yang menolong Tuhan. Tapi tidak bisa terima kasih Tuhan, karena kan ini sudah kewajiban seorang pembantu menolong Tuhan dan membersihkan kamar rumah Tuhan dan lain-lainnya. Ya maksudnya aku udah gak jadi pembantu lagi. Maksudnya gimana Tuhan? Tuhan pecat saya. Nanti saya kerjanya gimana Tuhan? Nanti saya gak bisa makan sehari-hari. Saya bingung harus kerja di mana lagi Tuhan. Tolong jangan pecat saya. Saya mohon. Dan tolong jelaskan maksudnya saya gak jadi pembantu lagi maksudnya gimana. Tapi kalau boleh jujur, saya sebenarnya suka sama Tuhan, cuma saya sadar diri. Kamu mau tahu kan? Kamu tuh udah gak jadi pembantu lagi di rumah aku. Iya, gua pecat kamu. Tapi kamu bakalan jadi pasangan seumur hidupku. Karena kalau boleh jujur, aku juga dari awal ketemu kamu, aku tuh udah cinta sama kamu. Dan udah sayang, cuma karena kamu kan masih baru kerja di istana aku, jadi aku mau masih ngetes sifat kamu bakalan kuat nggak sama aku, kamu bakal perhatian nggak sama aku. Jadi selama ini aku marah-marah itu aku hanya acting, karena aku hanya mau tahu mental kamu itu sekuat apa, dan kamu beneran niat kerja atau enggak. Dari situlah aku mulai suka sama kamu dan aku cinta sama kamu, dan aku bakalan serius sama kamu, tenang aja. Besok kita bakalan nikah secepatnya. Jika orang Indonesia tidak merestui, tenang aja, kita bakalan nikah di Thailand besok juga, oke? Tapi ini seriusan Tuhan suka saya. Saya kan cuma yatim piatu dan saya gak sekaya Tuhan. Dan saya juga jelek, gak ganteng. Nah kalau Tuhan kan meskipun yatim piatu, tapi kan Tuhan ganteng, kaya. Pasti banyak cowok-cowok atau cewek-cewek yang ngejar dan jatuh cinta sama Tuhan. Tuhan yakin mau nikah sama saya yang belum kenal lama. Saya takut gak bisa jadi pasangan hidup yang terbaik buat Tuhan. Cuma kalau Tuhan beneran suka sama saya bakalan berusaha menjadi yang terbaik buat Tuhan sebisa saya. Dan terima kasih juga Tuhan sudah mencintai saya dengan tulus selama ini. Meskipun mungkin Tuhan diam-diam menyukai saya, dan saya juga kalau boleh jujur,
saya menyukai Tuan diam-diam selama ini. Cuma saya nggak pernah bilang karena saya sadar saya hanya seorang pembantu dan Tuan adalah bos saya. Jadi mana mungkin kita bisa bersatu. Jodoh itu memang tidak ada yang tahu. Buktinya kita yang benci jadi cinta kan. Mungkin benar kata orang-orang, jika orang yang kita benci, bisa saja dialah cinta sejati kita, ataupun dialah pasangan seumur hidup kita. Bahkan kadang ada kan orang yang kita cintai, malah dia yang menyakiti. Itulah hidup yang sebenarnya. Aku masih tidak menyangka sebentar lagi aku menikah dan aku menjadi pasangan seumur hidupnya. Dan ini adalah mimpi yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya dan aku akan sangat bahagia bersamanya. Sebelumnya terima kasih banyak entah kalian, teman-teman kami, ataupun kakek-kakek, anak-anak, dan lain-lain yang telah datang jauh-jauh dari Indonesia ke Thailand demi melihat kita menikah. Jadi terima kasih banyak ya. Semoga kalian yang datang ke acara pernikahan aku ini, semoga kalian sehat selalu dan lancar rezeki. Dan doakan kami juga, semoga kami cepat. Semoga kami selalu langgeng, selalu bersama, susah senang bersama. Dan hubungan kami ini bisa bertahan lama seperti hubungan orang-orang. Dan kini, dia adalah calon istriku. Jadi jika kalian menyakiti calon istriku, kalian juga akan saya sakiti. Dan sekarang dia sudah menjadi istriku. Dan sekarang kita sudah sah menikah. Inilah cinta sejati yang tidak akan pernah pudar. Karena semua sudah ada saatnya, jodoh sudah ada yang mengatur. Karena kita tinggal menjalani apa yang Tuhan kasih.